Mr. Lee yang baru saja membuka pintu ruangan Lisa. Kembali dia hentikan karena seseorang datang menghampirinya. "Selamat siang Mr. Lee," ucap seorang pria dengan hormat. Mr. Lee yang mendengar seseorang menyebut namanya, langsung membalikkan badannya, kemudian menatap jam yang terpasang rapi pada pergelangan tangannya. "Oh, ternyata sudah siang. Ada apa?" tanya Mr. Lee menatap pria itu. "Apa hari ini kita jadi mengadakan pertemuan?" tanya pria itu. "Aku akan tanyakan terlebih dahulu," balas Mr. Lee. Pria itu pun pamit dan Mr. Lee kembali membuka ruang kerja Liz untuk menyampaikan semuanya. "Maaf mengganggu, Miss," ucap Mr. Lee yang sudah berada di samping Liz. "Katakan saja," ucap Liz tanpa menatap Mr. Lee. "Miss Jisoo dan Miss Rose tadi berada di sini, tapi aku tidak mengizinkannya untuk menemui Anda karena keadaannya yang cukup memprihatinkan," jelas Mr. Lee. "Ada lagi?" tanya Liz lagi. "Apa hari ini, Miss bisa meluangkan waktu menemui para pemegang saham dan penanggung jawab setiap kantor cabang?" tanya Mr. Lee. Liz menatap Jenny yang sudah terlelap di pangkuannya, bahkan Mr. Lee juga ikut menatapnya. "Apa dia akan terbangun jika aku bergerak?" tanya Liz pelan. "Sepertinya tidak, Miss. Asalkan Miss bergerak secara perlahan," saran Mr. Lee dengan suara pelan juga. "Baiklah, siapkan semuanya, aku akan tiba setelah merapikan pakaianku," ucap Liz. "Baik, Miss," ucap Mr. Lee, kemudian pergi dari sana. Liz bergerak secara hati-hati dari tempatnya agar tidak membangunkan Jenny yang sudah berada di dalam mimpi indahnya. Setelah berhasil, dia langsung merapikan pakaiannya lalu meninggalkan Jenny yang tertidur di atas sofanya. Di rumah yang mewah, terdapat wanita dan pria sedang asik bermain biliar. Tiba-tiba keduanya menghentikan permainannya karena melihat dua wanita duduk di sofa sambil bersandar pada sandaran sofanya. "Apa Liz mengusirmu?" ucap seorang wanita. "Sama sekali tidak. Hanya saja kami lupa diri," balasnya setelah menghela nafas. "Maksudnya?" tanya wanita itu tidak mengerti. Dia bahkan mengerutkan alisnya. "Apa kakak tidak melihat penampilan kami ini?" ucapnya kesal. "Kakak sendiri, kenapa tidak menemuinya langsung tadi?" tanya Jisoo heran. "Aku belum ada keberanian menemuinya," balasnya lesu. "Liz adalah adik kandung kakak sendiri, dia pasti tidak akan memperlakukan kakak dengan tidak baik. Aku yakin itu," ucap Jisoo yakin. "Betul apa kata Jisoo sayang, Liz adikmu, dia pasti akan bersikap sama dengan sebelumnya," ucap seorang pria mendukung ucapan Jisoo. "Baiklah, kalau begitu kalian pergilah mandi, setelah itu kita ke kantor menemui Liz secara langsung," ucap wanita itu tersenyum dan sudah terlihat bersemangat. Setelah menghabiskan beberapa jam, keempat orang yang ingin menemui Liz sudah tiba di kantor dan langsung masuk ke dalam ruangan Liz tanpa harus meminta izin kepada siapapun, bahkan kepada pemilik ruangan itu sendiri. Setelah berada di dalam ruangan Liz, mereka semua dikejutkan oleh seseorang yang baru saja keluar dari kamar mandi dengan wajah yang terlihat basah. "Maaf, kalian siapa?" tanya Jenny pelan menatap keempat orang yang masih berdiri menganga di depannya. "Astaga, apa aku sedang bermimpi?" tanya Rose tidak percaya. "Siapa namamu?" tanya kakak Liz mengembalikan kesadarannya.
Kenapa? Apa kalian terkejut? Ucap seseorang yang sudah berada di belakang mereka. Lise, ucap kakaknya seakan tidak terkejut. Apa kalian tidak merindukanku? Ucap Lise dengan senyum khasnya. Tanpa mengatakan apapun, ketiga wanita itu langsung menubruk badan Lise dan menangis sejadi-jadinya, sedangkan Lise hanya tersenyum sambil mengelus pundak mereka secara bergantian. Kenapa kalian menangis? Tanya Lise tanpa melepaskan rangkulannya. Ketiga wanita itu seakan enggan menjawab dan hanya terus memeluk bahkan sudah tidak memperdulikan ketiga orang yang juga berada di dalam ruangan itu. Apa kalian akan terus seperti ini? Tanya pacar kakak Lise. Karena kembali sadar ketiga wanita itu langsung mundur sambil menghapus air matanya. Hai kak, apa kabar? Ramah Lise tersenyum kepada pacar kakaknya. Seperti yang kamu lihat saat ini, kamu sendiri bagaimana? Balas pacar kakak Lise ramah. Seperti yang kamu lihat juga, balas Lise juga. Oh iya, aku ingin memperkenalkan seseorang pada kalian. Ucap Lise melirik ke arah Jani yang dari tadi hanya diam dalam kebingungannya. Sebenarnya aku sudah tahu siapa yang ingin kamu kenalkan kepada kami. Tapi bisakah kita makan dulu? Aku sudah sangat lapar. Ucap Rose yang memang dari tadi sudah sangat lapar. Aku masih marah padamu Rose. Ucap Lise datar. Aku tidak peduli. Saat ini yang aku inginkan hanya pengisi perut. Selain itu aku akan berusaha bersikap bodoh amat. Balas Rose tuh. Tidak berubah, ucap Lise sambil menggelengkan kepalanya. Mr. Lee, tolong siapkan tempat makan untuk kami di tempat. Biasanya, perintah Lise menoleh ke arah Mr. Lee yang masih setia pada tempatnya. Mereka pun akhirnya sampai di tempat yang biasa. Mereka berkumpul bersama. Sebenarnya Jenny tidak ingin ikut tapi Lise terus memintanya untuk ikut. Bagaimana bisa dia tidak ikut sedangkan yang akan mereka bahas adalah dirinya. Tanpa menunggu lama makanan yang mereka pesan sudah tertata rapi di atas meja masing-masing dan tanpa banyak bicara mereka akhirnya menyantap makanan itu. Pertama yang ingin aku sampaikan kepada kalian, maaf, ucap Lise memulai pembicaraan menatap semuanya. Sedangkan Jenny yang berada di sampingnya hanya menatapnya dengan penuh tanda tanya. Ya, kamu memang pantas meminta maaf kepada kami. Semua karena sudah meninggalkan kami tanpa ada perpisahan sama sekali. Canda Rose yang masih sedikit mengunyah dan dengan wajah menjengkelkannya. Lise, aku pikir kamu pergi karena marah kepada kami, ucap Jisoo dengan wajah serius. Tidak mungkin aku marah kepada kalian. Aku pikir kalian akan mengerti tanpa harus diberitahu, balas Lise. Sudah tidak perlu bahas itu lagi. Lebih baik kita membahas yang lebih penting, ucap kakak Lise. Semuanya malah melirik ke arah Jenny yang mulai panik dengan keadaan, bukan karena takut melainkan merasa tidak enak karena pandangan semua orang tertuju padanya. Jangan menatapnya seperti itu, tegas Lise. Kenapa? Bukankah kami juga teman dia? Ucap Jisoo menaikkan alisnya. Lise hanya tersenyum, sedangkan Jenny mengerutkan keningnya merasa heran dengan ucapan Jisoo yang tidak dia mengerti. Kalian salah, dia bukan temanmu, ucap Lise serius. Dia Jenny bukan Ruby, sambungnya. Semuanya kembali menatap Jenny yang juga menatap, was-was kepada mereka semua secara bergantian. Apa benar yang dikatakan Lise? Tanya Jisoo ragu sambil menatap Jenny yang berada tidak jauh dari tempatnya. Benar, Miss, jawab Jenny sambil mengangguk pelan.
Seketika semua orang tertawa mendengar ucapan Jani karena memanggil Jisoo Miss. Sedangkan Jisoo menatap Jani dengan wajah garangnya membuat yang ditatap menundukkan kepalanya. Jisoo, jangan membuatnya takut. Jani tidak seperti Ruby yang memiliki keberanian melawanmu, ucap Liz agar Jisoo mengubah ekspresi wajahnya. Santai Jani santai, Jisoo memang pantas dipanggil Miss. Jadi jangan khawatir kami semua mendukungmu, ucap Rose merangkul bahu Jani sambil menepuknya. Lepaskan tanganmu atau aku patahkan. Tegas Liz menatap tangan Rose yang masih berada di atas pundak Jani. Singa mulai lagi. Canda Rose setelah mencolek dagu Jani diiringi senyum lisiknya. Sudah, jangan ada perkelahian di sini. Oh ya Liz, kamu tidak akan pergi lagi kan? Ucap kakak Liz dengan serius. Kenapa bertanya seperti itu? Apa kamu tidak suka jika aku berada di sini? Balas Liz serius. Ternyata kamu masih berpikir buruk tentang kakak. Kamu tahu sendiri bukan? Dari dulu aku tidak menginginkan harta Jeti, kenapa kamu? Seakan aku ingin memiliki semua itu, ucap kakak Liz menghela nafasnya. Tenang kakakku sayang, aku hanya bercanda. Aku tahu kakak tidak pernah menginginkan itu semua. Tapi mau sampai kapan? Kakak juga harus terjun langsung menghadapi takdir. Apalagi papi sudah tiada dan kakak lebih berhak atas semuanya bukan? Aku yakin kamu bisa melakukannya Liz. Lagian ada Mr. Lee yang akan terus mendampingimu. Kakak sudah membangun perusahaan sendiri selama 5 tahun ini. Dan tidak lama lagi kakak akan menikah dengan pilihan kakak sendiri. Kakak tidak ingin mengambil apapun dari usaha papi. Baiklah jika itu keinginan kakak, aku tidak akan memaksa. Tapi jika kakak membutuhkan bantuan dariku. Kakak Liz hanya mengangguk sambil tersenyum. Ia bisa melihat perubahan sifat Liz yang sudah cukup dewasa menghadapi masalahnya. Setelah berbicara cukup lama Liz kemudian menceritakan awal bertemu Jani dengannya di hotel dan mengakui bahwa dia juga sempat keliru menganggap Jani adalah Ruby yang dulu pernah dia cintai tapi sudah meninggal karena sakit. Lisa pun menceritakan tentang semua tentang Ruby pada Jani agar Jani bisa mengerti kenapa Liz yang baru dia temui langsung akrab dengannya. Tidak masalah dia Ruby atau Jani, aku akan tetap memperlakukan dia dengan baik, ucap Liz dengan senyum lembutnya menatap Jani yang harus menerima kenyataan akan takdirnya. Terima kasih sudah mengikuti alur cerita tentang Hanya Untukku. Maaf, jika cerita kurang menarik, author hanya bisa membuatnya dengan sangat sederhana agar tidak begitu membosankan untuk kalian.